Teman-teman yang pakai Binance, sekarang bagaimana sih cara jual di Binance dan withdraw ke rekening BCA kita? Itu kan yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya udah profit di kripto terus duitnya mau masukin BCA gimana caranya? Setiap kali withdraw itu standarnya adalah kita harus jual koin dulu. Jadi nggak bisa nih masih kita punya Bitcoin, kita misalnya BNB, toto ditarik jadi ke BCA gitu nggak bisa ya. Nah kalau di Binance ini agak agak caranya agak unik dan panjang ya karena teman-teman harus nggak juga sih sebenarnya teman-teman bisa punya akun toko kripto dulu, atau kalau cara cepat sih ke P2P lending ya. Oke, saya akan cara cepatnya aja ya. Cara cepatnya itu seperti ini ya teman-teman. Nanti lihat ke walletnya dulu ya teman-teman, ke wallet kita lihat di spot ya. Di spot ya, ini kan dompet kita ada banyak ya, ada spot, margin, future, peer to peer ya. Jadi yang paling sering dilihat tuh spot sama P2P ini aja ya, peer to peer ya. Oke, jadi misalnya kita harus jual dulu ya. Misalnya kita mau jual apa nih teman-teman ya? Hmm, Aduh, ini sayang banget ya. Oke, contoh aja ya. Kita mau jual Luna nih ya. Mau jual Luna ya. Luna itu 154.000 nih. Lihat nih, saya kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Di kripto itu nabung kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Karena tetap bagaimana juga tetap ada resikonya gitu ya. Tetap ada resikonya. Nih klik di sini. Di Luna ini diklik. Nah, gampangnya gitu teman, kalau lihat di saldo kita punya koin apa aja. Nah, tuh go to trade teman-teman. Nah, saldo itu kita harus jadiin USDT ya. Kalau di Binance itu ngomongnya kita pokoknya semua dijadiin USDT dulu aja deh. Ya, ini kita klik di sini USDT. Jadi terus kita namanya sell ya teman-teman. Kita sell. Ini klik di sell ya, karena kita punya barang Luna, kita mau sell ya. Ini caranya jadiin 100% aja. Jadi nanti kita sell 16 0,64, nanti kita akan kita sell ya. Pokoknya sell Luna tuh nanti jadi ke USDT. Pokoknya setiap kali kita koin kalau di Binance ya jualnya ke USDT aja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi USDT, nanti di wallet itu USDT kita nambah nih teman-teman. Ini kan saya cuma 87.000 ya gitu ya. 87.000. Nah, USDT ini nanti kita bisa pindahkan ke toko kripto kita, baru kita tarik dananya dari toko kripto ke BCA. Nanti tonton tutorial yang di toko kripto ya, gabutbank.id/tutorial, cari yang toko kripto, bagaimana cara tarik dana dari toko kripto ke rekening BCA. Atau kita pokoknya intinya dari Binance tuh kita pindahkan ke toko kripto atau ke Indodax dulu gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman tinggal ke USDT ini ya, di wallet ke USDT. Pokoknya duit kita di sini di USDT. Nah, karena kita mau mindahkan saldo ini ya teman-teman. Waduh, mau habis baterainya ya. Oke, sambil ngecharge ya. Oke, sip. Nah, karena kita mau mindahkan saldo ini USDT, berarti bahasanya adalah kita mau tarik dana ini ya. Withdraw namanya, kita withdraw. Jadi klik withdraw. Jadi saya ulang ya, semua koin dijual ke USDT dulu. Nah, dari USDT kita pindahkan ke toko kripto atau ke Binance. Nah, ini kita withdraw ya, kita teman-teman kita ke withdraw. Nah, dia akan nanya, ini duitnya di USDT ini 87.000 mau ditarik, mau dipindahin kemana? Nah, baru kita masuk ke toko kripto ya teman-teman. Kita masuk ke toko kripto ya. Toko kripto kita untuk dapat alamatnya toko kripto. Nah, ingat ya, kalau nah ini kita ke dompet. Ingat ya teman-teman ya. Kalau kita mana ya? USDT. Nah, jadi ini cari USDT ya teman-teman ya. USDT mana sih? Nah, ini USDT. Jadi di toko kripto cari USDT. Gitu ya, teman-teman ya. Di dompet cari USDT. Jadi intinya gini, teman-teman. Jadi kalau kita mau transfer USDT dari Binance ke toko kripto ya, dia nerimanya USDT juga. Jadi nggak bisa tuh kita transfer USDT terus yang saya maunya terimanya kalau di toko kripto tuh jadi langsung rupiah gitu, nggak bisa ya. Jadi pokoknya kalau kita punya USDT transfernya USDT, kalau kita punya BNB transfernya ke BNB gitu ya. Nah, jadi berarti kita pilih yang USDT dari toko kripto, teman-teman. Nah, ini di sini bahasanya adalah setoran gitu. Jadi ditarik dana dari Binance itu disebutnya kita withdraw, tarik, masukin ke toko kripto namanya setoran. Klik setoran kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada jaringan ya, teman-teman. Ada ERC, BP2, BP20. Nah, kayak gitu. Itu apa sih maksudnya? Ini mau lewat jalan tol mana nih? Cikarang kah, Jogja, Cikarang kah, atau Lebak Bulus kah? Itu bahasanya gitu ya. Ini kan ke ERC tuh jaringan Ethereum, BP tuh Binance. Jadi ada mau lewat jalan mana nih? Barat kayak gitulah.
Kamu mau transfer ke kripto mau lewat mana nih? Lewat Sudirman, lewat Kuningan, lewat Mampang atau gimana gitu ya. Nah, pilih. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di sini, teman-teman ya. Oke, kita balik dulu ke toko kripto dulu. Nah, ini kita copy paste ininya ya, teman-teman ya. Oke. Saya biasanya pakai BEP2 ya, jaringan Binance ya, teman-teman. Ini good news sih teman-teman ya. Good news ya. Good newsnya bukan good news ya teman-teman. Ini selalu saya terulang berkali-kali. Saya sengaja nih teman-teman. Video ini terjadi gini ya. Kalau BEP itu adalah jaringannya Binance ya. Jadi teman-teman harus transfer Binance ke Binance gitu ya. Kalau Ethereum, ini ERC itu jaringan Ethereum. Teman-teman harus transfer Ethereum ke Ethereum gitu. Oke? Nah, it's okay ya, sambil belajar ya. Berarti, sorry nih teman-teman, berarti saya bikin tutorial 2 kali begini ya. Masih aja lupa gitu ya. Sorry ya. Jadi teman-teman bagus ya, jadi belajar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindahin dari Binance ke toko kripto, teman-teman harus dalam bentuk Ethereum or BNB. Karena jaringannya itu hanya Ethereum dan BNB aja gitu ya. Oke, berarti teman-teman harus pindahin, harus jual barangnya ke BNB ya teman-teman ya. Oke, kita balik ke Binance lagi ya. Nah, nggak apa-apa ya, sekalian belajar ya. Dengan begini jadi tahu ya. Jadi misal teman-teman punya Luna tadi ya, Luna tadi, Terra, ini klik di sini. Ini dari Binance ya. Teman-teman harus trade-nya dulu tuh ke BNB ya. Jadi Luna go to trade-nya ke BNB, Luna BNB ini ya. Terus kita sell ya. Nah, ini tuh 0,1 BNB ya. Gitu, sorry ya teman-teman ya. Nanti kita jual itu bukan ke USDT ya, berarti ke BNB ya. Udah tonton video panjang-panjang buntutnya salah ya, harus ke BNB, biarin aja deh. Ntar ada yang komen, wah, yang bener bikin tutorial saya sering banget begitu ya teman-teman ya. Kebanyakan yang mau diomongin jadi gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, yang penting intinya adalah teman-teman akan sampai duitnya ya. Nah, kalau sudah jual ke BNB, nanti BNB teman-teman akan nambah di sini ya. Ini contoh nih, BNB saya ada berapa nih? 800 ribuan ya. Nah, berarti teman-teman kalau sudah dijual pindahin ke BNB, teman-teman klik yang BNB ya. Ya, klik yang BNB. Ada di dompet, di wallet, pilih yang BNB. Oke, terus teman-teman ke withdraw. Iya benar, ke withdraw ya. Kita mau narik BNB ini dari BNB Binance, mau dipindahin ke BNB-nya toko kripto. Nanti kalau pindahin ke Indodax juga sama aja ya. Ini klik withdraw ya teman-teman, klik withdraw. Oke, sorry ya, kalau dari Binance teman-teman jualnya semua ke BNB aja. Karena untuk pindahin ke toko kripto itu harus dalam bentuk BNB. Oke, withdraw BNB, berarti kita balik lagi ke sini. Ke toko kriptonya, berarti kita carinya BNB ya teman-teman ya. Nah, carinya BNB ya. Carinya BNB, nah ini carinya BNB ini. Kita klik dari toko kriptonya. Jadi mindahkan BNB dari Binance ke BNB toko kripto. Oke. Jadi ini tadi ingat ya. Kalau dari Binance itu disebutnya kita tarik withdraw. Tarik dari Binance berarti dicemplungin ke toko kripto itu kita disebutnya setoran atau deposit ya, teman-teman. Nah, klik setoran. Nah, balik lagi ya. Nah, ini kalau udah saya baru ingat tuh setelah ini ya, emang jaringan tuh antara BEP2. Nah, ini teman-teman pilih yang mana? Pilih yang ini aja ya, BEP2, karena Ethereum tuh mahal harganya. Ongkos ininya adminnya mahal ya. Nah, BEP2 ini teman-teman ada 2 yang kita masukkan ya. Deposit sama memo. Ini memo wajib banget dimasukin ya. Ini jadi kalau dari Binance tuh nanya, "Aku mau kirim nih. Ibarat kita mau ngirim paket nih. Rumahmu di mana? Ini rumahku nih." Misalnya Bintaro. Nah, ini kita copy. Iya, Bintaronya di mana? Bintaro kan banyak. Nah, ini rumahku nih. Jadi rumahku di Bintaro, nomornya blok 104-15561. Nah, itu harus dimasukin ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini kita masukin dulu addressnya, paste. Oke, udah masuk. Memonya ini harus dimasukin nomornya. Nomor rumah kita harus dimasukin ya. Nah, memonya ini kita copy. Ini saya sudah sering kok withdraw, kok masih lupa aja ya. Copy memonya, paste. Nah, udah ya. Oke, mau jumlahnya berapa? Udah seperti ini. Minimum berapa tuh? Minimum harus 0,035 ya, 0,035. Atau teman-teman mau semuanya nih, udah kaya gitu, mau beli rumah gitu, maksimal aja pindahin ya. Oke, nanti tinggal klik withdraw. Udah, nanti dana itu pindah dalam waktu 2-5 menit. Jadi nanti teman-teman cek di toko kripto teman-teman, itu dananya nanti masuk ke saldonya di BNB. Nah, dari BNB ini
baru kita pindahkan dulu BNB-nya, kita jual ke BIDR gitu ya. Oke, ini panjang banget ya kalau dari Binance ya. Caranya gimana teman-teman? Ya udah, cek dompet BNB-nya, kita klik ya. Ini dari toko kripto ya. Misalnya BNB-nya udah masuk ya, teman-teman tinggal, oh dia nggak ada, oke bukan di sini. Ya udah, berarti dari toko kriptonya kita ke pasar, kita klik di sini, kita jual BNB-nya ya. BNB BIDR. Nah, jadi kalau misalnya duitnya udah masuk dari BNB-nya udah masuk dari toko, dari Binance ke toko kripto ya teman-teman. Terus kita langkah selanjutnya adalah kita jual ya teman-teman ya. BNB-nya kita jual. Karena kalau mau masuk ke rekening BCA nggak bisa BNB langsung masuk ke rekening BCA ya teman-teman. Caranya adalah BNB-nya tuh harus dijadiin rupiah dulu, jadi BIDR dulu. Jadi BNB-nya kita jual dulu ya teman-teman. Ini kita jual nih BNB-nya, kita mau jual berapa nih misalnya teman-teman. Yang jual masukin aja ya total. Misalnya aku mau ngambil 1 juta gitu. Gitu ya, mau tarik 1 juta. Nah, dijual 1 juta jadi 0,112 ya. Oke, ketik jual. Setelah ketik jual, nanti teman-teman cek ya. Cek di dompetnya ini, nanti kelihatan nih di sini, di klik kanan atas ya. Klik. Nanti akan ada catatan perdagangannya ini nih, bahwa sudah terjual BNB BIDR. Nah, lalu teman-teman ke dompet, lihat cek BIDR-nya udah masuk belum gitu ya. Nah, ini kalau saya, nah ini kan kalau toko kripto tuh ada BIDR ya. Kalau wallet nggak ada wallet. Kalau Indodax tuh ada di atasnya gitu. Nah, ini BIDR-nya udah masuk. Nah, ini yang baru kita bisa withdraw gitu ya teman-teman ya. Kita bisa tarik ke rekening BCA. Ini tinggal nanti penarikan deh gitu ya. Oke, tinggal gitu, nanti tinggal masuk penarikan. Nanti teman-teman tinggal masuk ke rekening BCA. Terus jangan lupa cek email. Kalau misalnya ada link konfirmasi yang harus diklik ya. Oke, mungkin begitu teman-teman cara memindahkannya. Oh, ada satu lagi teman-teman ya. Ada cara cepatnya juga nih. Cara cepatnya lupa saya. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya adalah teman-teman ke P2P ya. Nah, tadi boleh tuh teman-teman jual ke USDT atau BNB, kita ke P2P nih. Peer to peer ini kan kalau misalnya teman-teman mau deposit, tadi kan deposit itu kan bisa dengan masukin kartu Genius ya. Kita isi Genius, kita beli koin ya. Nah, kalau narik juga bisa nih teman-teman. Dengan peer to peer, teman-teman tinggal klik P2P, terus P2P trading ya teman-teman ya. Nah, teman-teman klik, kalau misal teman-teman punya USDT, tadi kalau udah terjual di USDT, nah pilih USDT. Nah, teman-teman sekarang sell ya teman-teman ya. Ini klik sell nih teman-teman. Kalau tadi kan kalau deposit tuh buy, kalau ini sell ya teman-teman. Kalau apa namanya? Kalau kita mau jual sell. Nah, dia terima berapa nih? 150.000 sampai 500.000. Nah, ini cari aja nih teman-teman ya. Ini bagus nih. Rio Chandra nih 2013 yang trade 99% sukses. Ya udah jual aja ke sini nih teman-teman ya, ke Rio Chandra ya. Oke, dia ada biaya-biayanya biasanya. Ini kan ini sebenarnya dia kayak money changer ya. Jadi kita punya koin, udah untung kita jual, terus jualnya langsung minta masukin ke rekening BCA kita. Oke. Nanti ini tinggal sell aja teman-teman ya. Tinggal sell, masukin di sini. Nanti teman-teman ikutin aja tutorialnya. Nanti setelah kita masukin quantity dan lain-lain, Binance itu minta rekening BCA kita, ada OVO, ada GoPay, bisa dimasukin ke situ ya. Jadi nanti si Rio Chandra itu bisa ngasih kita mau diterima duitnya tuh dalam bentuk OVO, GoPay atau BCA gitu ya. Seperti itu ya. Ini Rio Chandra itu juga bisa, nanti bisa teman-teman bisa diklik ini ya, Rio Chandra itu bisa diajak, kalau nggak salah saya pernah ajak chat ya. Nah, ini ada feedbacknya seperti ini. Ini ada emailnya, ada SMS-nya. Bukan email, SMS ya. Ini verified user, sorry ya. Nah, seperti itu ya. Ini money changer yang bisa ngerubah duit kita US dollar menjadi ini. Oke, seperti itu. Jadi ini kalau sell itu hanya bisa USDT, Bitcoin, BUSD, BNB. Nah, ini kalau misal teman-teman barangnya punya BNB ya nggak usah pindahin ke USDT dulu ya. Langsung aja ke peer to peer yang sell BNB nih teman-teman tuh. Jadi tinggal sell-nya dalam bentuk BNB, dari BNB kita nggak usah pindahin USDT lagi, langsung BNB-nya jual aja langsung ke money changer ini. Terus ada, oke, nah ini dia limitnya 1 juta sampai 2 juta ya, jadi kita bisa jual. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman. Perjalanan yang sangat panjang Binance ini, tapi lama-lama kalau teman-teman sudah biasa ya, seru lah, gila.
kripto tuh makin susah kok makin seru gitu ya. Buat saya sih makin seru ya, karena kegiatan di rumah tuh jadi makin seru. Belum lagi kalau riset-riset koin, waduh seru banget ya. Oke teman-teman, mungkin gitu. Good luck. Semoga video ini bermanfaat ya. Good luck guys.